menggunakan waktu dengan baik. Menggunakan waktu dengan baik ini adalah hal yang paling dasar menurut beta. Hal yang paling dasar sekali kita sebagai anak Tuhan untuk menjalani proses selama kita di dunia ini. Karena ketika kita di dunia ini, kita berbicara dengan waktu juga, kita berjalan dengan waktu ya. Jadi ketika beta dapat tema mempergunakan waktu dengan baik, beta sangat bersyukur. Karena di satu sisi juga beta itu sedang dalam proses yang sama. Ya, dalam proses yang sama dengan sama-sama lagi belajar juga. Bagaimana sih kita cara mempergunakan waktu kita dengan baik? Apa sih, kenapa kita harus mempergunakan waktu dengan baik? Bagaimana sih caranya? Tema khotbah hari ini mempergunakan waktu dengan baik itu saya sangat bersyukur, dan ini adalah hal dasar, tapi kita semua sering nyepelein. Ya. Beta nggak menghakimi semua ya, maksudnya dalam arti beta berpengalaman pribadi seperti itu. Ya. Jadi kita hari ini sama-sama belajar apa sih mempergunakan waktu dengan baik dan bagaimana caranya mempergunakan waktu dengan baik. Mari kita buka firman Tuhan ini dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Boleh ditayangin atau sama-sama ya, biar kita sama-sama baca ya, seperti yang beta waktu itu pernah sharing juga, bahwa kalau kita mau belajar sesuatu, kalau kita mau mengerti, memahami sesuatu itu nggak cuma kita lihat doang, tetapi juga harus kita ucapkan, dengan otomatis telinga kita juga mendengar. Jadi satu kali kita belajar, 3 indera kita berfungsi, penglihatan, pendengaran, pengucapan, semua berfungsi. Itu akan lebih maksimal untuk kerja otak kita, untuk kita mengerti ya. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Udah ada? Oke, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Ya. Jadi dari firman Tuhan ini kita belajar. Yang pertama dikatakan bahwa perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Di sini kita belajar yang pertama bahwa orang arif atau orang bijak ya, atau orang yang berhikmat, itu salah satu ciri khasnya adalah mempergunakan waktu dengan baik. Ya. Kalau misalnya kita belum mempergunakan waktu dengan baik, Tuhan katakan apa? Kita seperti orang yang bebal. Orang bebal itu adalah orang yang dikasih tahu tetapi tetap ngelawan. Udah dikasih tahu, Bill besok belajar, besok ujian, tetap pergi main basket. Ya, akhirnya nilainya jelek semua. Jadi kita itu harus seperti orang arif. Ya. Orang arif itu tadi salah satu ciri khasnya adalah dia mau mempergunakan dan bisa mempergunakan waktunya dengan baik. Lalu, tapi sekarang pertanyaannya, bagaimana sih cara mempergunakan waktu itu dengan baik? Jawabannya di ayat 17. Di ayat 17 katakan bahwa janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi cara supaya mempergunakan waktu dengan baik apa? Mengerti kehendak Tuhan. Ya. Sekarang bagaimana caranya kita mengerti kehendak Tuhan? Enggak ada cara lain, saudara. Harus punya waktu intim dengan Tuhan. Baca firman, renungkan firman pagi, siang, dan malam. Ya. Lalu berdoa, punya waktu intim dengan Tuhan. Punya waktu khusus untuk Tuhan setiap harinya. Walaupun capek pulang kerja, dari pagi sampai sore udah kerja, ya. Kak Jesse juga malam masih buka lagi usaha sampai malam. Tapi tetap harus punya waktu untuk saat teduh dengan Tuhan. Punya waktu untuk intim dengan Tuhan. Cuma itu satu-satunya cara supaya kita tahu kehendak Tuhan. Gimana caranya kita bisa mempergunakan waktu dengan baik kalau kita aja nggak tahu kehendak Tuhan itu apa dalam hidup kita? Bagaimana caranya kita bisa tahu kehendak Tuhan kalau kita mau baca firman aja itu nggak pernah setiap harinya? Tadi di awal kita udah katakan kebanyakan orang itu hanya sampai titik tahu. Ya, dia tahu nih setiap hari harus baca firman, tiap hari harus
punya waktu saat teduh supaya bisa mengerti kehendak Tuhan dalam hidupnya, tahu. Tapi kenyataannya, aduh Tuhan hari ini beta lagi capek, besok aja deh. Besoknya begitu lagi, besoknya begitu lagi. Ya. Sekali kita mulai mundur, sekali kita mundur, sekali kita lengah, itu akan menjadi kebiasaan kita berikutnya. Ya. Contoh kalau anak kuliah, beta dulu ya, pertama kali masuk kuliah paling takut namanya titik absen. Kenapa? Takut ketahuan, apalagi kalau absen panggil. Wah ini kalau ketahuan beta bisa dicoret dari kelas. Tapi satu kali beta bolos kelas titip absen dan ternyata berhasil, woi saudara, jarang muncul di kelas. Ya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Sekali kita bilang, aduh besok aja deh Tuhan, hari ini beta capek, besok aja deh beta baca firman-Nya. Nanti besoknya begitu lagi, akan keterusan nanti akhirnya. Ya. Dan kalau misalnya sampai titik tahu ini juga beta punya dua makna, ya dua arti. Titik tahu setiap orang itu punya level yang berbeda-beda. Tadi beta katakan bahwa setiap orang itu rata-rata hanya sampai di titik tahu, tapi titik tahu itu berbeda-beda setiap orang. Yang pertama, yang tadi beta kasih contoh, tahu nih setiap hari harus baca firman buat ngerti kehendak Tuhan, tahu. Tapi tidak dilakukan, nggak setiap hari baca firman, akhirnya nggak ngerti kehendak Tuhan. Yang kedua, dia tahu harus baca firman setiap hari, sudah dia lakukan, dia tahu kehendak Tuhan, tetapi dia tidak melakukan kehendak Tuhan. Tahu baca firman harus mengampuni, harus memaafkan 77 kali. Ya, beta pernah khotbah tentang mengampuni. Udah tahu, nggak boleh kemarin, nggak boleh amarah, tidak boleh dibalas dengan amarah, harus dibalas dengan kasih. Tetapi kenyataannya dimaki orang balas maki. Itu juga standar tahunya beda-beda. Udah baca firman aja belum tentu dia melakukannya. Nah ini yang makanya beta bilang tema khotbah ini beta sangat senang ya, sangat bersyukur dapat tema khotbah ini karena ini satu hal yang simple, dasar, tetapi banyak disepelein orang. Banyak orang lupa akan hal ini, menggampangkan. Ya, nggak pikir beta tahu kalau misalnya beta dari sekolah minggu udah diajarin kok setiap hari harus berdoa. Beta udah diajarin kok dari sekolah minggu setiap hari harus baca firman, tahu memang. Tapi dilakuin nggak? Belum tentu. Ada yang dilakuin, ada yang enggak. Ya. Beta tahu dari dulu beta harus diajarin doa. Iya berdoa. Sekarang berdoa sehari berapa kali? Sehari doa berapa kali? Rata-rata. Palingan 4. Yang pertama, bangun tidur. Ngucap syukur. Hari ini mau pergi, mau melakukan aktivitas hari ini. Yang kedua, makan. Doa makan. Ya. Terima kasih Tuhan atas makanan ini. Yang ketiga, mau pergi atau mau pulang dari kerja atau dari manapun. Dalam perjalanan. Yang keempat, doa sebelum tidur. Udah doain cuma itu doang sehari 4 kali. Iya apa iya? Semoga enggak ya. Kalau beta dulu iya. Beta bilang gini bukan beta menghakimi, tapi beta dulu seperti itu. Makanya beta bisa bilang seperti ini. Ya. Kapan punya waktu doa intim dengan Tuhan? Kapan punya waktu doa pribadi dengan Tuhan? Kapan kita punya waktu untuk mengucap syukur, mendoakan hal yang lain? Kenapa akhirnya kita hanya pokok doa ini hanya 4? Karena kita fokusnya ke diri sendiri. Doa pagi, Tuhan berkati hari ini. Doa makan, Tuhan berkati makan minum menjadi kesehatan kekuatan buat kita juga. Doa pergi, pulang, Tuhan berkati dalam perjalanan supaya kita sampai di rumah dengan selamat, pergi pulang tanpa kecelakaan, buat diri sendiri juga. Doa sebelum tidur, Tuhan berkati malam ini supaya kita bisa tidur nyenyak, besok pagi bangun dengan tubuh yang sehat, tuh buat diri sendiri juga. Akhirnya kita nggak punya waktu doa untuk intim dengan Tuhan. Padahal saudara, beta sering sharing dengan Mama Lucy bahwa Mama Lucy juga berapa kali sharing dengan Kak Debbie dan beta ikuti situ juga dengan Kak Hendrik ini. Kekuatan doa itu sangat besar kuasanya saudara. Kita nggak mampu pun kita berlutut, kita berdoa itu kuasanya sangat besar. Jadi jangan pernah sepelekan doa. Doa juga bukan sembarangan hanya hafalan doang doa. Tadi beta bilang 4 waktu itu doa. Tapi luangkan waktu pribadi kita untuk baca firman. Luangkan waktu kita untuk berdoa. Ya. Dengan kita baca firman kita mengerti kehendak Tuhan. Dengan kita berdoa, memuji, punya waktu worship saat teduh, kita menghadirkan hadirat Tuhan, menghadirkan Roh Kudus dalam diri kita. Bulan lalu khotbah tema tentang Roh Kudus itu sangat luar biasa. Kita baca firman tanpa tuntunan Roh Kudus juga kita ya
Orang buta nonton orang buta, saudara. Kita nonton diri sendiri, nggak ngerti apa-apa. Tetapi kita juga perlu tuntunan Roh Kudus, perlu hadirat Tuhan, supaya kita mampu mengerti dan mampu memahami betul isi firman Tuhan dalam hidup kita. Amin. Jadi, itu tadi beta bilang. Ya. Banyak orang sampai titik tahu, walaupun titik tahu orang-orang itu berbeda-beda. Nggak semuanya titik tahunya itu sama, sederajat. Ya. Sekarang, bisa introspeksi masing-masing, beta nggak tunjuk siapa, semoga di sini juga nggak ada ya, nggak tunjuk siapa, tapi dalam diri masing-masing tanya, beta ada di titik yang mana nih? Tahu baca firman tapi nggak baca, atau tahu udah baca firman tapi nggak dilakuin? Puji Tuhan, syukur kalau udah dilakuin, udah baca firman, puji Tuhan luar biasa. Ya, kita sama-sama belajar seperti itu. Ya. Sekarang, kenapa waktu itu menjadi sangat berharga? Nilai dari sebuah waktu. Kita akan bagikan 3 poin. Kenapa waktu itu menjadi berharga dan kita harus menghargai waktu itu. Yang pertama adalah waktu itu tidak dapat diputar kembali. Dan waktu itu akan berjalan terus. Yang pertama, waktu itu tidak dapat diputar kembali. Ya. Jadi saudara mau bangun tidur, saudara mau pakai itu waktu dengan aktivitas, mau saudara nggak pakai itu waktu dengan tidur lanjut lagi sampai malam, saudara mau pakai itu waktu dengan hal-hal yang bermanfaat, makan aktivitas, atau saudara makan hal-hal yang sia-sia, main HP, buka medsos, buka game dari pagi sampai malam, waktu itu akan terus berjalan. Saudara. Waktu itu nggak akan pernah berhenti menunggu, oh tunggu deh, berhenti dulu. Si Billy masih tidur-tiduran di kamar, tunggu berhenti dulu, dia belum melakukan hal-hal yang baik. Nanti kalau dia hal yang baik baru jalan. Gitu nggak saudara? Enggak. Waktu tuh terus jalan terus. Jadi kita mau ngapain aja, kita mau buang-buang waktu di kamar tidur, mau kita main HP, media sosial terus seharian juga waktu akan terus berjalan. Dia nggak akan nunggu kita, saudara. Ya. Dan istilah dunia itu ada masa lalu, masa kini, dan masa datang. Masa yang akan datang. Masa kini akan menjadi masa lalu. Masa depan akan menjadi masa kini. Masa lalu tetap masa lalu, nggak bakal berubah. Ya, ada lagunya juga kan? Masa lalu, ya, tetap masa lalu. Jadi dia nggak akan berubah, saudara. Itu akan tetap terus. Jadi jangan pernah kita menyia-nyiakan waktu kita. Waktu kita itu sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Waktu itu anugerah terindah yang Tuhan kasih buat kita. Salah satu anugerah terindah yang Tuhan kasih buat kita. Kita harus menghargai itu. Ada analogi, mungkin sering di-sharing ya, sering dibagikan, atau mungkin juga udah pernah dengar, betapa pentingnya sebuah waktu, untuk hargai waktu, nilai sebuah waktu ya. Kalau mau tahu seberapa pentingnya waktu 1 tahun, ya, waktu 1 tahun dalam hidupmu, boleh tanya sama anak sekolah yang gak naik kelas. Nah ini seorang guru, tanya anak sekolah yang kelas, betapa dia tunggu 1 tahun karena dia gak naik kelas, akhirnya ngulang. Harusnya SMP 3 tahun, dia jadinya 4 tahun. Kalau mau tahu seberapa pentingnya, seberharganya waktu selama 1 bulan, tanya sama pegawai yang kerja bulanan. Ya, kayak beta tiap bulan nunggu, saudara, tanggal 25, tanggal 2, tanggal 1, pasti nungguin waktu gajian. Kalau mau tahu seberapa pentingnya waktu 1 minggu dalam hidup kita, tanyakan pada jurnalis majalah. Jurnalis majalah mingguan. Setiap hari dia harus cari artikel. Kalau enggak sekali dia ketinggalan artikel, lewat waktunya. Beritanya dia enggak deadline, sementara pesaing yang lain, artikel yang lain udah naikkan artikelnya. Kalau mau tahu seberapa pentingnya waktu 1 hari, ya, 1 hari dalam hidup kita, coba tanya sama buruh harian yang kerjanya digaji harian dan dia punya 5 anak. Kalau dia nggak kerja 1 hari aja, 5 anaknya makan apa? Kalau mau tahu waktu 1 jam dalam hidup kita, tanya sama anak-anak muda yang lagi pacaran sekarang. Janjian sama pacarnya, suruh tunggu 1 jam, gimana rasanya? Baru 5 menit, sasu jengkel, apalagi suruh tunggu 1 jam. Penting, saudara, 1 jam. Kalau mau tahu berharganya waktu 1 menit,
Tanya sama orang yang ketinggalan tiket pesawat. Tanya ke bandara tuh, orang-orang yang tiket telat. 1 menit, angus. Ke Jakarta berapa sekarang? Hampir 2 juta, angus. Kalau mau tahu berapa pentingnya 1 detik dalam hidup kita, tanya sama orang yang terhindar dari kecelakaan, baru saja mau mengalami musibah. Kita semua di sini berkendaraan semua, tiba-tiba depan kita akan jeder. Kita pertama, ucap syukur. Kita terlambat 1 detik aja, kita yang ada di depan. Kalau mau tahu 1/mili detik itu berharga, tanya sama atlet-atlet yang sedang berjuang di Olimpiade. Atlet lari, atlet renang, dia kurang 0, berapa detik aja dia juara 2, saudara. Jadi waktu itu sangat berharga. Waktu itu bukan cuma lewat-lewat aja, enggak. Waktu itu 1/mili detik aja itu punya arti dalam hidup kita. Apalagi kita anak-anak Tuhan hidup di dunia ini, bukan hidup di dunia ini udahlah cuma karena kita lagi hidup doang, asal lewat doang, ntar juga kita mati, kita masuk surga. Tapi kita juga tetap harus memperkerjakan keselamatan itu yang waktu itu pernah beta bahas juga. Ya. Jadi kita harus lebih menghargai waktu lagi. Waktu itu sangat penting bagi kita. Yang kedua, mengapa waktu itu penting? Yang pertama tadi karena waktu tidak bisa kembali, ya, dan waktu akan berjalan terus. Yang kedua, waktu kita terbatas. Ada di sini yang hidupnya seumur hidup, selama-lamanya, nggak mati-mati, nggak ada. Cuma di film, saudara, zombie, ya kalau di film, nggak ada. Waktu kita semua terbatas, ya. Jadi kita harus sungguh-sungguh betul-betul melakukan bagian kita yang terbaik ketika kita ada di dunia ini. Karena Alkitab sendiri bilang dalam Mazmur 90 ayat 10, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Dalam ayat 12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Balik lagi, sama. Ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami yang sedemikian. Hari-hari apa? Ayat 12 dikatakan yang akan cepat berlalu. Sekarang ini kita rasa waktu itu cepat banget, atau beta aja yang ngerasa? Beta rasa baru minggu lalu kita makan di Liliba sama-sama bakar-bakar. Ternyata itu udah 2 minggu lalu. Rasanya baru minggu lalu makan-makan Maria ulang tahun. Itu udah 3 minggu lalu, saudara. Udah hampir 1 bulan itu. Cepat nggak waktu? Cepat banget sekarang. Ya. Dan penelitian sekarang adalah mengatakan 24 jam sekarang ini berbeda dengan 24 jam yang sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena ada pergeseran-pergeseran, gempa bumi, tsunami, tektonik, dan lain-lain itu dari geologi penelitiannya. Jadi 24 jam itu sangat cepat, dan firman Tuhan juga katakan, ayat 10 tadi, sebab berlalunya buru-buru, cepat, nggak berasa. Dan ajarlah kami menghitung hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Balik lagi, orang yang bijaksana, arif, orang yang punya hikmat. Ajarlah kami menghitung hari, beroleh hati yang bijaksana itu apa? Supaya kita bisa mempergunakan hari-hari kami, waktu-waktu kami dengan baik, dengan maksimal, dengan benar. Memang waktu kematian itu tidak pasti. Memang kita nggak ada yang tahu, tetapi kita pasti akan sampai ke titik itu. Jadi selama kita masih hidup di dunia, masih dapat kasih anugerah Tuhan, bangun pagi setiap hari dengan tubuh yang sehat, kita harus melakukan sesuatu dengan maksimal. Kita melakukan sesuatu, pergunakan waktu kita dengan maksimal. Sebagai contoh, Tuhan Yesus juga hidup dunia ini gak selamanya kan. Tubuhnya mati kan, secara tubuh. Dia punya waktu pelayanan hanya 3,5 tahun. Tetapi dampaknya kita bisa rasain sampai saat ini. Seluruh dunia merasakan dampaknya. Dan memang waktu itu Tuhan bangkit, ya, Tuhan hidup dan Tuhan bangkit kembali dan naik ke surga. Sebagai contoh lain adalah Mother Teresa, Bunda Teresa dari India, Kalkuta. Selama hidupnya dia melakukan loving God, loving people. Dia kasih Tuhan, dia kasih sesama. Bikin pelayanan misi, pelayanan sosial. Akhirnya dia dikenal sampai saat ini di dunia. Mother Teresa. Jadi kita itu punya waktu yang sangat terbatas, saudara.
Ya, 70 tahun itu nggak berasa. Kenapa nggak berasa? Kalau kita bandingkan dengan kehidupan kekal kita di dunia, di surga nanti. Dengan kehidupan di surga tuh hidup selama-lamanya unlimited, nggak ada waktunya. 70 tahun itu nggak ada apa-apanya, saudara. Dengan hidup kekekalan. Jadi yang kedua itu adalah waktu kita terbatas, ya. Waktu kita terbatas. Yang pertama tadi waktu nggak bisa diputar, nggak bisa putar kembali. Yang kedua waktu kita terbatas. Yang ketiga adalah suatu saat kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan waktu yang telah kita gunakan di dunia ini. Jadi yang pertama udah waktu nggak bisa diputar. Yang kedua kita waktu terbatas, harus pertanggungjawabkan lagi nanti ketika kita mati, ketika kita menghadap pengadilan terakhir dengan Kristus. Jadi betul-betul mepet semuanya, saudara. Kalau kita masih pikir sekarang, santailah. Kita harus terus punya roh yang menyala-nyala. Kasih mula-mula itu harus selalu ada dalam diri kita. Beta udah bilang juga tadi, beta dulu waktunya tuh habis betul-betul hanya untuk nongkrong dengan teman, main basket, main game, main warnet. Habis waktunya, cuma di situ doang. Setiap hari waktunya habis. Ya, makanya beta sangat bersyukur. Beta udah berkali-kali ya beta bilang di mimbar. Beta sangat bersyukur ketika beta ke NTT. Beta tahu itu bukan satu kebetulan. Semuanya hilang, saudara. Main basket nggak ada, lapangan basket ada tapi nggak punya komunitasnya. Sekalinya ada ketemu, beta udah masuk kerja, nggak bisa. Main game ditakari sinyalnya, ya udah, nggak ada sinyalnya, susah. Ya, itu semuanya bener-bener kayak, wah berarti beta rasa kayaknya Tuhan sengaja ditaruh beta di sini nih supaya beta tuh kenal Dia, beta tuh cari Dia punya waktu buat Tuhan. Kalau enggak beta masih di Jakarta sana, teman basket dari mana-mana ada, teman kampus iya, teman kuliah iya, dari komunitas di Senayan ada, dari kampus lain ada, sampai perusahaan lain juga ajak beta buat ikut pertandingan, cabutan. Memang betul-betul hobinya itu betul-betul over ya, bener-bener lebih banget kalau beta main basket. Jadi memang tadi beta bilang ya, setelah beta di Kupang ya, di NTT ini Tuhan punya rencana yang indah sih. Di sini beta rasain lagi kasih mula-mula itu seperti apa. Di sini beta rasain lagi gimana rasanya jatuh cinta sama Tuhan lagi tuh kayak gimana rasanya. Di sini beta rasain setiap hari beta tuh nggak sabar nunggu malam supaya apa? Supaya bisa memuji Tuhan, dengar worship, dengar firman. Beta dulu sampai sekarang nih setiap hari ini beta dengar satu khotbah, minimal satu hari itu dengar satu khotbah. Jadi setiap hari itu beta nggak tahu, pokoknya yang lewat di YouTube download aja. Nanti hari ini langsung buka apa, hari ini buka apa. Jadi hari-hari ini beta setiap hari itu penasaran kayak nunggu, ntar malam mau dapat berkat apa ya, ntar malam mau dapat firman Tuhan apa ya. Sampai segitunya yang beta sendiri belum pernah ngerasain itu sebelum. Waktu pas masih SMA kuliah, ya notabene anak gembala, anak pendeta, semua pelayanan, Mama Lucy pelayanan, Cici Fani pelayanan. Tapi beta hidup besar di lingkungan dunia, dan beta sangat beruntung. Tetap Tuhan itu baik, saudara. Kalau beta nggak punya basic dasar orang tua yang pendeta, keluarga yang rohani, kalau beta dari dulu nggak pernah ke gereja, pasti beta udah jadi anak yang nakal di luar. Tapi karena beta tumbuh dan besar di keluarga yang rohani, dari kecil beta ditanamkan tentang kebenaran firman. Jadi ketika beta besar, nakalnya tuh nakal yang masih wajar. Anak laki-laki nakal, bukan nakal yang mabuk-mabukan, bukan nakal yang ini, tapi nakalnya itu main, olahraga, main basket, nongkrong. Ya, kita jadi tahu batasan-batasannya. Itu beta sangat bersyukur, Tuhan itu baik. Sampai Dia bawa ke sini, ya Tuhan itu baik, tadi beta bilang. Jadi setiap kita itu harus memanfaatkan waktu dengan baik karena akan kita pertanggungjawabkan nanti. Kita baca di 2 Korintus 5 ayat 10.
Firman Tuhan 2 Korintus 5 ayat 10. Korintus 5:10. Ya. Kita baca sama-sama ya firman ini. 2 Korintus 5:10, 2, 3. Sebab kita semua harus dalam Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan lakukannya dalam hidupnya, ini baik ataupun. Jadi kita hidup di dunia ini nggak cuma asal lewat, saudara. Ada yang harus kita pertanggungjawabkan. Ya, di situ dikatakan supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini. Kalau kita selama hidupnya cuma maki-maki orang, ya itu yang kita pertanggungjawabkan nanti. Kalau kita selama hidup kita mengasihi orang, selalu mengucapkan syukur, mengucapkan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, membangun secara rohani kepada orang, itu yang akan kita terima nanti. Baik ataupun jahat nggak dinilai. Mau kita nggak ada tuh abu-abu, cuma ada baik atau jahat. Pilihan itu nggak ada tengah-tengah, saudara. Ya, di sini katakan baik ataupun jahat. Tadi di Efesus 5 ayat 17 juga dikatakan bahwa hari-hari ini adalah hari yang jahat. Kenapa bisa dibilang hari-hari ini ada yang jahat? Karena selama kita hidup di dunia, kita akan terus melewati hari-hari yang jahat. Karena di dunia itu ada yang namanya iblis, ada yang namanya setan. Ya. Dia itu menabur kejahatan. Dia itu betul-betul ingin supaya dunia ini hidup penuh dengan kejahatan. Dan di firman Tuhan juga dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 1, ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi kalau kita hidup di dunia ini, kalau misalnya kita tidak cepat sadar bahwa dunia ini adalah dunia yang jahat, bukan nggak mungkin akhirnya kita terjerumus dan akhirnya kita terjerat dalam kejahatan itu. Karena itu kita harus punya iman yang kuat, kita harus punya dasar yang kuat dalam Tuhan. Kita harus punya Roh Kudus dalam hidup kita supaya menuntun kita tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang jahat. Kita nggak terjerumus akhirnya. Anak-anak muda sekarang tiap hari ke gereja, tiap persekutuan ikut persekutuan, ada pelayanan ikut pelayanan, menari atau pelayanan singer. Tapi bisa jatuh juga dalam seks bebas, ya, hubungan seksual sebelum menikah. Banyak, saudara. Kenapa terjadi seperti itu? Karena dia kurang intim dengan Tuhan. Dia nggak tahu bahwa hidupnya di dunia itu sangat berharga. Waktu yang dia miliki itu sangat berharga. Jadi kita nggak bisa lagi main-main dengan waktu kita. Dan dikatakan firman Tuhan tadi, dikatakan 2 Timotius, hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Udah dibilang hari-hari jahat, hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar lagi. Udah jahat lebih sukar lagi. Jadi ciri-ciri hari-hari terakhir, hari-hari akan lebih sukar. Kenapa hari-hari lebih sukar? Karena di dunia ada setan, ada iblis. Kenapa ada setan, ada iblis hari-hari terakhir jadi lebih sukar? Jawabannya ada di Wahyu 12 ayat 12. Bisa kita baca sama-sama. Baca sama-sama 2, 3. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekarang yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah. Nah, itu. Kenapa hari-hari terakhir jadinya hari-hari yang sukar? Iblis tahu waktunya tuh udah singkat, udah mau habis. Makanya dia bekerja dengan dahsyat supaya hari-hari ini menjadi hari-hari yang tambah sukar, supaya kita orang-orang percaya, supaya umat manusia itu jauh dari Tuhan. Kita pikir iblis saja punya hikmat menggunakan waktunya dia dengan baik di waktu yang singkat. Masa kita anak-anak Tuhan nggak bisa mempergunakan itu? But iblis itu menggunakan waktu baik in a negative way, ya, dengan cara negatif menurut kita, karena kita adalah anak Tuhan. Kalau menurutnya aliran satanik, ya itu jalan yang benar menurut dia. Jadi karena itu kita juga harus punya hikmat supaya menjadi orang yang bijak mempergunakan waktu yang baik. Iblis tuh tahu waktunya dia tuh cuma terbatas di dunia, singkat. Jadi dia harus bekerja lebih dahsyat. Kita juga harus begitu, harus lebih kuat lagi, ya. Karena kita punya roh Allah, kita punya Tuhan yang lebih kuat dari semua roh yang ada di bumi. Tinggal kita mau meminta bantuan Tuhan atau enggak, kita mau berserah kepada Tuhan atau enggak.
Mengandalkan diri sendiri itu nggak mungkin, saudara, nggak bisa. Sekuat apapun nggak bisa mengandalkan diri sendiri. Orang yang berhenti rokok mau mengandalkan diri sendiri ya, saudara, mau berhenti rokok itu susah. Bisa 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan bisa. Nanti akhirnya balik lagi. 6 bulan, 1 tahun bisa, akhirnya balik lagi. Dia perlu tuntunan Roh Kudus. Perlu betul-betul hidupnya memahami firman Tuhan, memahami makna kebenaran, baru dia bisa lepas dari itu. Kalau enggak, cuma pakai diri sendiri doang, nggak bisa, saudara. Karena godaan itu pasti akan datang. Iblis itu pasti akan terus mengintimidasi kita. Ya. Jadi, di sini kita tahu bahwa kita tuh punya waktu yang terbatas. Dan kita tuh harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di bumi nanti. Dan iblis juga tahu waktunya dia di bumi itu singkat. Waktunya dia tuh singkat. Jadi dia harus betul-betul memaksimalkan waktunya dengan dahsyat. Ya. Dalam Lukas 4 ayat 13 saja dikatakan, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Ya, ini bercerita tentang ketika dia mencobai Tuhan Yesus. 3 kali dicobain, gagal akhirnya. Setelah gagal, dia nyerah nggak? Enggak, dia mundur doang. Tapi dia sambil menunggu waktu yang baik. Jadi kita itu jangan setelah lewat satu, kita udah aman, nggak mungkin ada godaan lagi, nggak bisa, saudara. Selama kita masih hidup di dunia ini, pasti akan terus ada intimidasi dari iblis. Godaan-godaan dari iblis itu pasti akan terus ada. Maka itu kita harus kuat betul-betul di dalam Tuhan, kita harus kuat betul-betul dalam roh kita, hidup dalam roh, supaya kita mampu mengalahkan kuasa iblis di dunia ini. Kuasa-kuasa yang jahat. Ya. Jadi dari 3 poin tadi, yang pertama adalah waktu kita itu nggak bisa diulang. Yang kedua, udah waktu kita nggak bisa diulang, terbatas, dan harus kita pertanggungjawabkan. Ya, jangan sampai ketika kita nanti udah pada saat pengadilan terakhir, baru kita nyesel. Aduh, coba dulu waktu di bumi, waktu di dunia, coba dulu beta rajin punya waktu khusus saat teduh dengan Tuhan. Aduh, coba dulu beta bisa berbuat baik. Coba dulu kejahatan beta balas dengan kebaikan. Coba dulu waktu orang maki beta balas dengan Tuhan Yesus memberkati dengan ucapan berkat. Udah terlambat, saudara. Kalau udah sampai pengadilan itu udah terlambat. Menyesal juga udah gak ada gunanya lagi. Karena itu selama kita masih hidup di dunia ini, selama kita masih dikasih napas kehidupan, masih sehat kuat, ya, lakukanlah bagian kita dengan maksimal. Lakukanlah bagian kita, waktu kita dengan maksimal, dengan baik dan dengan benar. Sekarang ini beta lagi baca buku tentang apa makna hidup di dunia ini, Purpose of Life, bukunya Rick Warren. Itu bagus, saudara. Dia penulis rohani, dan dari buku itu beta ringkas, dia kasih tahu purpose of life menjadi 3 bagian. Ya, sebenarnya ada banyak, ada 5 dengan sub-subnya, tapi beta ringkas saja menjadi 3. Yang pertama, purpose of life yang dia tulis adalah kita diciptakan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Yang kedua, kita dibentuk untuk melayani Tuhan. Dan yang ketiga, kita diciptakan untuk sebuah misi. Ya, minggu lalu Kak Hendrik khotbah tentang penginjilan, tentang misi. Itu salah satu misi kita, penginjilan. Dan beta sangat bersyukur ya, beta baca buku ini. Penting, saudara. Kenapa kita harus tahu purpose of life kita, tujuan hidup kita? Kalau kita udah tahu purpose of life, tujuan hidup kita jadi tahu kita tuh harus melakukan apa. Kalau tujuan hidup kita aja kita belum tahu, gimana kita mempergunakan waktu kita juga dengan baik? Kita harus tahu dulu tujuan hidup kita itu apa. Dari situ kita bisa pergunakan waktu kita dengan baik. Jadi, saudara, saya tutup dengan satu kalimat bahwa yang saya dapat, waktu itu adalah anugerah Tuhan yang paling berharga buat hidup kita. Waktu itu sesuatu hal yang gak bisa kita beli, kita dapat cuma-cuma, kita dapat gratis, gak perlu kita bayar. Itu anugerah Tuhan yang betul-betul paling indah dalam hidup kita. Waktu itu gak berbicara tentang hanya sekedar milih, detik, jam, hari, bulan. Tapi waktu itu bagi kita sekarang adalah berbicara tentang kesempatan. Ya, tentang kesempatan. Selama kita hidup di dunia,
itu kita masih punya kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan. Dia nggak cuma berbicara tentang kronologi, tapi dia bicara tentang kairos juga. Kesempatan-kesempatan itu harus ada. Kalau kita nanti udah nggak punya waktu, habis kesempatan kita. Ya. Karena itu, pagi hari ini saya berhimbau bahwa kita sama-sama belajar, kita itu harus mempergunakan waktu kita dengan baik dan dengan benar. Seperti orang bijak, bukan seperti orang bebal. Orang bebal itu dibilangin nggak bisa. Dibilangin A, ngelakuinnya B. Dibilangin B, lakuinnya C. Dibilang C, lakuinnya D. Terus seperti itu. Itu orang bebal. Firman Tuhan, jelas A. Kita udah harus ikut A. Itu orang bijak, orang arif. Ya. Kalau kita udah melakukan, mengerti kehendak Tuhan, kita menggunakan waktu benar, pasti ketika kita menghadap pengadilan Kristus, kita juga nggak ragu lagi, saudara. Iman kita udah kuat. Secara rohani kita udah kuat, iman kita udah tumbuh. Karena itu pergunakanlah waktu, pergunakanlah kesempatan ketika kita masih hidup, masih dikasih napas kehidupan sebaik-baik mungkin dengan kebenaran Injil, kebenaran firman, dan pasti sesuai dengan, seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi ayat 18 tadi. Jadi sekarang kita introspeksi diri kita masing-masing. Kita ini di titik yang mana? Apakah kita udah mempergunakan waktu kita dengan baik? Atau kita masih sering membuang-buang waktu kita begitu saja percuma untuk hal-hal yang fana, hal-hal yang gak berguna? Bukan berarti kita gak boleh melakukan suatu hal yang menurut kita hobi kita atau enggak, tapi semua ada batasnya. Semua ada prioritasnya. Dalam hidup ini selalu ada prioritas. Kalau kita mau belajar, kalau beta baca tentang lebih dalam lagi tentang prioritas manajemen waktu, itu lebih banyak lagi, saudara. Bisa sampai sore nanti kita khotbahnya. Jadi kita itu dalam hidup ini kita punya kesempatan waktu yang kita punya. Kita harus punya prioritas apa yang akan kita lakukan. Dan kita harus punya tujuan dari hidup kita itu apa. Amin. Demikian firman Tuhan. Kiranya kita semua diberkati. Saya undang pemusik, tim altar, dan bertugas untuk perjamuan maju ke depan.